Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng aku Rosa Mulyasari di channel Belajar Bareng Rosa. Nah, pada video kali ini aku mau ngejelasin ke kalian mengenai respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali. Nah, di sini terkhusus untuk pengendali tekanan. Nah, sebelumnya jangan lupa buat like video ini, komen dan share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa buat subscribe channel Belajar Bareng Rosa. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama aku Rosa Mulyasari. Nomor induk mahasiswa aku 1931410022. Aku dari kelas 2A di 3 Teknik Kimia. Nah, berikut ini merupakan tampilan lembar kerja mahasiswa atau LKM praktikum pengendalian proses pada modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali, terkhusus untuk peralatan pengendali tekanan. Di sini saat praktikum kita mendapatkan data KP sebesar min 1,105, kemudian tau sama dengan tau P sebesar 9,7 sekon, dan tau D-nya sama dengan 0 menit. Kemudian kita menentukan A1, tentukan nilai parameter pengendali untuk tuning menggunakan metode IMC. Di sini teman-teman, kita ketahui bahwa didapatkan nilai tau D-nya sama dengan 0 menit. Berarti kita menggunakan bentuk fungsi transfer KP per tau S plus 1, dimana rumusnya sudah ditampilkan seperti ini. Nah, yang pertama kita hitung yaitu nilai tau C. Tau C-nya dihitung dengan rumus tau P per 3, dimana tau P-nya sebesar 9,7 sekon dibagi 3, mendapatkan hasil 3,23333 sekon. Kemudian kita menentukan KC terlebih dahulu dengan rumus 1 kali tau per KP kali tau C, dimana taunya kita masukkan 9,7, kemudian KP-nya min 1,105, kemudian tau C-nya 3,23333. Didapatkan hasil sebesar min 2,715. Kemudian kita menghitung PB-nya, dimana rumus dari PB sama dengan 100 dibagi dengan KC, mendapatkan hasil min 36,833. Kemudian untuk menentukan nilai tau I pada bentuk fungsi transfer ini, nilai tau I-nya sama dengan nilai tau, dimana nilai tau-nya adalah 9,7 sekon. Kemudian berdasarkan rumus untuk bentuk fungsi transfer ini, nilai tau D-nya tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan. Selanjutnya kita masuk ke I, dimana di sini diketahui data hasil pengamatan tuningnya, tipenya adalah servo, kemudian pengendalinya berjenis PI, kemudian nilai SP1-nya sebesar 40,4%, SP2-nya sebesar 50,4%, kemudian PB-nya seperti yang sudah kita hitung tadi sebesar min 36,833. Kemudian nilai tau I-nya sama dengan 9,7 sekon seperti yang sudah kita hitung tadi. Kemudian tau D-nya tidak diketahui atau tidak dihitung. Kemudian di sini terdapat A1 atau grafik kurva respon hasil tuning. Nah, di sini yang pertama kita tentukan sumbu X dan sumbu Y-nya dulu. Di sini menentukan sumbu Y-nya menggunakan garis berwarna merah dan sumbu X-nya menggunakan garis berwarna merah. Kemudian menggaris SP-nya, SP1 dan SP2. Kemudian pada saat SP1 didapatkan persen PO-nya adalah 65%. Kemudian saat persen SP2 50,4%,
persen PO2-nya sebesar 59%. Jadi di bagian sini. Nah, di sini teman-teman, kita tentukan nilai akhir atau PV-nya yaitu pada 49,9%. Kemudian di sini terdapat keterangan bahwa kecepatan kertas sama dengan 3 cm per menit. Kemudian konfigurasi dengan tangki. Nah, di sini kita ubah dulu untuk menentukan nilai atau waktu per kotaknya, dimana kita ketahui bahwa 1 menit adalah 60 sekon. Kemudian kita dapat menggunakan perbandingan bahwa saat 3 cm membutuhkan waktu atau kecepatan kertasnya 3 cm nya atau kecepatan kertasnya 1 menit itu sebesar 3 cm. Jadi 1 menit kita tulis sebagai 60 sekon. Kemudian kita cari ketika 1 cm atau 1 kotak dia berapa sekon. Nah, dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. T sama dengan 60 sekon dikali dengan 1 cm dibagi dengan 3 cm, didapatkan 20 sekon. Jadi per kotaknya atau 1 cm ini waktunya sebesar 20 sekon. Kemudian kita di sini juga hitung total panjang sumbu X. Sudah kita hitung menggunakan penggaris bahwa sebesar 9 cm. Kemudian total waktu sumbu X, jika 1 cm nilainya 20 sekon, maka saat 9 cm berarti 9 dikali dengan 20. Jadi hasilnya 180 sekon. Kemudian langsung kita jawab. Yang pertama, overshoot decay ratio peak time tidak dapat kita tentukan karena kita tidak dapat menentukan nilai A, B, atau C-nya dikarenakan di sini kita tidak dapat menentukan puncaknya atau diasumsikan bahwa tidak ada puncak atau puncaknya ini terjadi sebelum nilai akhir. Jadi kita tidak dapat menentukan nilai A, B, atau C, termasuk juga dengan peak time. Kemudian kita menentukan rise time. Dimana caranya? Kita lihat di sini. Nah, rise time menghitung nilai D. Di sini ada rise time. Rise time merupakan waktu yang dibutuhkan untuk pertama kali mencapai harga akhir, di mana harga akhirnya ada 49,9% di sini. Jadi kira-kira grafik ini menyentuh harga akhir dapat kita hitung menggunakan penggaris seperti ini pada 1,8. Jadi di penggaris ada jaraknya 1,8. Kemudian menghitungnya 1,8 dibagi dengan total panjang sumbu X dikalikan dengan total waktu sumbu X, didapatkan nilai sebesar 36 sekon. Kemudian yang E yaitu response time. Untuk menentukan response time kita lihat dia mulai konstan ada pada titik berapa. Nah, di sini pada titik nilainya 6,8. Pada penggaris nilainya 6,8 cm. Seperti nilai D, kita hitung 6,8 dibagi dengan 9 atau dibagi dengan total panjang sumbu X dikalikan dengan total waktu sumbu X, didapatkan nilai sebesar 136 sekon. Kemudian period of
Oscillationnya juga tidak dapat diketahui karena kita asumsikan tadi tidak ada puncak. Kemudian offside-nya, offside dapat kita hitung dengan rumus SP dikurangi dengan nilai akhir atau PV-nya. Dimana di sini SP2-nya kita ketahui tadi di awal sebesar 50,4% dan nilai akhir atau PV-nya sebesar 49,9%. Didapatkan nilai 0,5%. Nah teman-teman, cukup sekian pembahasan mengenai pengerjaan lembar kerja mahasiswa praktikum pengendalian proses pada modul respon hasil tuning sistem closed loop pada peralatan berpengendali terkhusus untuk peralatan pengendali tekanan. Nah teman-teman, jika ada salah kata aku mohon maaf, dan jika kalian ada yang ingin ditanyakan bisa langsung kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.